Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK? Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Korupsi bukan merupakan penggelapan uang dana rakyat atau masyarakat saja, melainkan korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dimilikinya saat itu, seperti ada gratifikasi, nepotisme, kolusi, bahkan hal sekecil memanipulasi data atau mengkorupsi waktu. Banyak hal sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tindakan-tindakan korupsi ini yang dapat merugikan. Tindakan korupsi itu sendiri merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat atau publik secara luas dengan berbagai macam konteks, dapat berupa di kantor, di kampus atau sekolah, maupun di masyarakat secara luas. Dampak korupsi itu sendiri bukan hanya rugi secara angka, namun rugi dalam berbagai macam sektor. Sekolahan yang terbengkalai, tempat-tempat kesehatan yang kurang dana, dan lain sebagainya. Itu merupakan dampak dari adanya penggelapan dana yang seharusnya dana dialirkan untuk kegiatan pendidikan maupun kesehatan, cuma tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah, kalau refleksi yang bisa saya ambil, itu ketika saya belajar PKN ini, saya semakin sadar kalau korupsi itu bukan cuma tentang penyerapan uang besar di pemerintahan atau kampus, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya yang pernah saya temui di kampus, itu ada teman yang sama sekali tidak pernah berkontribusi dalam kelompok, namun memaksa untuk mendapatkan hasil yang sama atau nilai yang sama dengan teman kelompok lain. Padahal dia sama sekali tidak pernah untuk berkontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok itu, namun memaksa untuk mendapatkan nilai yang sama. Atau juga biasa ditemui itu ada mahasiswa yang menyogok dosen untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dari materi PKN tentang korupsi ini, terutama ngomongin soal integritas dan keadilan, buat aku tuh jadi mikir kalau misalnya kita ngebiarin hal-hal seperti itu terjadi, itu tuh bisa sama aja kita mendukung korupsi yang bisa merusak kepercayaan dan keadilan yang ada di sekitar kita. Apalagi misalnya kita ngelihat berita gitu tentang rektor-rektor yang tersandung kasus korupsi di kampus, itu bikin aku jadi sadar betapa pentingnya kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mulai dari diri sendiri untuk jujur dan menolak korupsi sekecil apapun bentuknya. Ada beberapa hal yang dapat saya refleksikan sebagai mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa memiliki peran yang besar dengan saya tidak mencontek saat ujian, memberikan laporan keuangan yang sesuai, menggunakan dana sesuai dengan apa yang dianggarkan. Itu merupakan bentuk yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa juga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang penuh integritas dan tanggung jawab dengan melakukan hal-hal kecil tadi, mulai dari diri sendiri, lalu disalurkan ke teman dan seluruh lini masyarakat yang ada dalam dunia kampus maupun masyarakat. Berbicara tentang peran mahasiswa, kita sebagai mahasiswa itu adalah agen perubahan. Kita punya peran penting dalam membangun budaya anti korupsi, misal dengan berbagai cara. Misalnya yang pertama, kita menanamkan integritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kita berani bersuara ketika melihat ketidakjujuran yang ada di sekitar kita. Lalu kita juga mendorong terciptanya lingkungan kampus yang transparan dan akuntabel. Nah, dengan membangun integritas pribadi ini, kita bisa membangun fondasi bangsa yang bersih dari korupsi. Nah, pesan aku buat teman-teman mahasiswa di luar sana, ayo bareng-bareng kita lawan korupsi dengan penuh integritas dan keberanian, supaya kampus menjadi tempat belajar yang adil dan berkualitas. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil kita yang kita lakukan hari ini. Korupsi bisa dihentikan, kita dapat memulainya dari langkah-langkah kecil dengan kejujuran dan keberanian. Saya sudah memulai dan ingin menjadi bagian dari hal itu. Bagaimana dengan kamu? Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja. Di dalam
putih dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti.